Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya sendiri Rara Putri Aprideswita dan rekan saya Gustri Ananda Ruisa dengan dosen pengampu Ibu Niska Ramadhani MKom. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menyelesaikan tugas komputer dan pemrograman yaitu tentang etika komputer. Nah, yang pertama, etika. Apa itu etika? Dalam KBBI terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998 mengartikan pengertian etika dalam 3 hal. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk tentang suatu hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Nah, kemudian ada pelanggaran terhadap etika. Biasanya berupa yang pertama sanksi sosial. Sanksi sosial adalah hukuman yang diterima akibat aktivitas yang menyebabkan kerugian dalam tindakannya. Biasanya itu dicemooh atau dibenci. Nah, yang kedua ada sanksi hukum. Sanksi hukum adalah balasan dari suatu hal yang telah dilakukan dalam bentuk kegiatan yang melanggar hukum. Biasanya terkena denda. Yang kedua, etika komputer. Etika komputer adalah ilmu tentang bagaimana berperilaku terhadap penggunaan komputer. Etika komputer muncul pada tahun 1940-an dan terus dipelajari hingga sekarang. Isu-isu penting dalam etika komputer yaitu kejahatan komputer. Kejahatan komputer merupakan kejahatan akibat penggunaan komputer secara ilegal. Yang kedua, cyber ethics atau etika internet. Masalah yang sering muncul ialah user berasal dari berbagai belahan dunia dengan budaya yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, e-commerce merupakan model perdagangan secara elektronik yang dilakukan via internet. Masalah yang muncul ialah perhitungan pajak, perlindungan konsumen, pemalsuan tanda tangan digital, dan lain-lain. Pelanggaran hacking. Hadirnya software memberi kemudahan, namun di sisi lain juga memberi kemudahan untuk pembajakan. Yang terakhir, tanggung jawab profesi. Para pekerja di bidang komputer harus bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional. Kemudian ada haki di Indonesia. Haki adalah hak atas kekayaan intelektual, di mana teman-teman ada hal yang mendorong terjadinya haki. Yang pertama, produk yang intangible atau tidak dapat diukur atau dapat dibuat dalam format digital yang sangat banyak. Yang kedua, itu ada penggandaan bentuk digital tidak merubah kualitas. Yang ketiga, harga produk bajakan lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Dan yang terakhir, kurangnya penegakan hukum dan kesadaran di bidang ini. Nah, selanjutnya ada tindakan melindungi haki. Tindakan melindungi haki ini yang pertama terbitnya Undang-Undang tentang Haki yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang kedua, adanya penerbitan, penjualan, dan penggunaan software bajakan oleh pihak berwajib. Yang ketiga, penggalakan penggunaan software open source yang bersifat gratis oleh pemerintah. Salah satunya IGOS, Indonesia Go to Open Source. Nah teman-teman, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.